kayak dia tuh nuduh gue nuduh itu bukan anak gue, itu anak siapa, dia ngomong lu sama siapa, sampai dipanggil orang-orang yang pernah pacaran sama gue. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, Halo guys, kembali lagi di channel FRD Sky di segmen Seksi Sex Education ala Cindy. Masih di segmen 18+++. Kali ini gue mau ngobrol sama siapa kak namanya? Anissa. Kak Anissa. Umurnya berapa kak? Umurnya 24. 24. Sebelumnya udah pernah nikah atau masih single? Udah pernah nikah. Udah pernah nikah. 2 kali apa 7 kali? 2. 7 banyak amat. Oh, udah nikah 2 kali. Tinggal di mana? Tinggalnya di Depok 2, cuman ngekos di Cilodong. Udah punya anak? Udah. Anak berapa? 2. Niatnya mau bikin 11. Oh, 11. Terus kayak Atta Halilintar ya. Dongkok foto macam tukang sayur. Biar jadi pemain sepak bola gitu. Sekarang tapi masih ada suami? Enggak. Udah pisah? Udah pisah. Gak apa-apa nih ya, gue tanya ini tentang rumah tangga lo nih. Enggak apa-apa. Lo ngejalanin pernikahan sama suami lo berapa lama yang pertama? Yang pertama gue nggak nikah. Yang pertama nggak nikah? Jadi cuman bikin aja? Iya. Oh, cuman bikin aja. Itu kebablasan. Oh, Itu kebablasan. Oh, kecelakaan maut ya? Iya. Makanya Saking enaknya gitu. Jangan jadinya. main motor di kasur makanya. Aset. Itu ngejalanin berapa lama? Sama yang kedua? Yang kedua 7 tahun. Yang kedua 7 tahun? Iya lama ya? Lama. Dapat Kredit anak motor. berapa tuh? Dapat anak 1. Yang pertama 1, kedua 1. Iya. Adil tuh ya? Adil. Iya. Sekarang kita ke konsep ini ya, guys. Apa ke seksnya nih? Seks rumah tangga nih. Kita kan belum pernah nanya soal sama seks rumah tangga. Kalau main sama suami berapa lama? Cepet. Cepetnya emang apa? Dopingnya kali cepet. kurang. Nah itu makanya. Dopingnya kurang. Cepet baru cet. Ayo, Udah. keluar. 5 menit kali. 3 detik. Alunya kali kagak. Buset. Posisi paling enak sama suami? Atas lah. Di atas. Di atas mulu sih. Gue bingung sama perempuan. Atas lu. Di atas lu cepet ngetrot. Apalagi lu. Atas tuh kayaknya enak aja gitu. Mentok. Mentok gimana gitu. Udah kalau buat bener dah. Gaya favorit lu apaan tuh? Favorit gua biasa aja sih. Gua nggak terlalu banget menjuru ke gaya. Jadi gue lebih suka ya biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Nggak terlalu ini banget ke gaya gitu. Kan biasa kalau rumah tangga mah sah-sah nih ya yang ngajak gitu. Katanya mau pahala gitu ya. Paling sering tuh yang ngajak duluan siapa? Suami lah. Suami? Iya. Emang apa kalau lu? Gengsi bu. Gengsi lah. Gengsi lah kita. Emang apa kan sama laki? Ya minta dong gitu. Kita mah kagak pernah minta-minta. Oh, nggak pernah minta-minta. Kagak. Riwan ya kalau ditolak malu. Nah iya gitu. Pernah sekali bu minta bu ditolak kok gitu. Ya, Aduh sedih. capek gitu. Ya udah segan amat kita jadinya. Oh begitu. Sekarang kegiatan lu tuh apa nih? Sekarang sih kegiatan gua kerja. Kerja di? Gua kerja di dunia malam. Oh di dunia malam tuh maksudnya open order apa pemandu lagu? Gua pemandu lagu. Pemandu lagu. Kerja di dunia malam itu udah berapa lama? Gua baru ini sih gue terjun lagi baru 4 bulan ini. Sebelumnya? Sebelumnya itu sebelum gua nikah itu jadi gua pernah kerja jadi pemandu lagu juga. Itu dari gue masih sekolah sampai gue dapat laki gue itu gue masih kerja dunia malam, dan saat gue nikah gue berhenti. Sekolahnya itu lu dari umur berapa? Maksudnya sekolah kelas berapa? Pokoknya gue dari sekolah kelas 2 SMP gue udah terjun dunia. SMP tuh? Oh putus sekolah? Enggak, gue nggak putus. Jadi gue sekolah pagi, pulang siang kan. Jadi otomatis gue dari abis maghrib itu gue udah keluar rumah buat nyari duit gitu. Jadi kayak SPP segala macam itu gue bayar sendiri. Kenapa lu pengen terjun ke dunia malam waktu SMP? Kenapa nggak maksudnya ngandel ke orang tua gitu? Kenapa harus ke dunia malam? Kenapa nggak kerja pabrik juga? Gimana ya? Gue mikirnya gini sih. Gue belajar dari abang gue.
abang gue dari SD itu dia bisa nyari duit kayak ngamen, dia steam motor gitu kan. Gue belajar dari dia kayak kok abang gue bisa nyari duit sendiri, kok kenapa gue nggak bisa. Jadi gue pengen belajar mandiri lah gitu. Gue pengen belajar, gue harus bisa ngasilin duit sendiri, gue harus bisa punya duit sendiri. Jadi gue tuh pengen apa-apa tuh gue bisa beli sendiri tanpa harus minta duit dari orang tua gue, karena orang tua gue kan ya ibarat kata bukan orang ada lah gitu. Gue nggak mungkin dong kayak gue minta apa-apa harus sama orang tua gitu. Lu tuh tahu-tahuan dunia malam tuh gimana posisinya? Gue tahu dunia malam itu awal dari teman gue. Temen lu ngajak? Temen gue ngajak, jatuhnya sih ya dia lebih tua daripada gue lah. Kakak senior gitu deh ya? Senior deh, dia udah kelas-kelas atas lah gitu. Jadi dia itu awalnya itu dia open order. Gue diajak lah, kayak gitu kan. Cuman gue nggak mau, karena gue mikir, gue masih kelas 2 SMP kan. Gue nggak mau kayak gitu. Gue bilang, emang nggak ada kerjaan yang lain selain ini? Lu mau gak nemenin orang doang, nemenin minum, kata dia. Gue bilang ya udah gue mau. Nah disitulah gue diajak, gue mulai merintis di Cibubur. Langsung turun ke Cibubur. Gua Di langsung eksklusif atau di kafe tuh? Eksklusif lah. Oh, di karaoke eksklusif ya. Terus lu bertahan berapa lama posisi? Maksudnya lu kan kelas 2 SMP itu kan kerja dunia malam itu buat sekolah. Sampai lu lulus kerja dunia malamnya? Gue sampai kelas 2 SMA gue berhenti sekolah karena gue kecelakaan. Kecelakaan berarti udah nggak kerja juga posisinya? Udah. Apa masih Enggak, kerja? gue saat gue hamil gue berhenti. Anakku umur 6 bulan gue tinggal, gue terjun lagi. Anak gue dapat setahun, gue dapat laki gue. Kan lu hamil duluan tuh. Emang begitunya di mana begininya? Bisa begitu SMA? Daglow. Di rumahnya dia. Kenapa lu nggak married tuh? Kan udah dapat anak, coy. Jadi laki gue yang pertama itu dia agamanya Kristen. Nah dia itu orang Batak. Dia mau tanggung jawabin gue, cuman dia bilang gue harus masuk agamanya dia. Otomatis orang tua gue nggak setuju dong. Orang tua gue lebih milih ngebesarin anak cucunya dibandingkan ngejual agama, kata orang tua gue gitu. Jadi orang tua gue ya harus siap nanggung malunya dibandingkan gue harus masuk agamanya dia gitu. Maksudnya gue ngomong kayak gini bukan gue ngejelekin agama lain gitu ya. Cuman kan pemikiran orang kan beda-beda gitu kan. Cuman emang gue nggak dibolehin aja buat masuk agama dia gitu. Biasanya kan kalau itu kan cewek gimana laki gitu kan ya? Iya. Lu mah nggak mau udah? Enggak. Gimana orang tua aja? Gue gimana orang tua aja. Karena kan menurut gue doa orang tua dijabah sama Allah. Nah terus selama lu ngandung anaknya itu, tapi dia tetap kontak lu gitu atau ngasih keuangan? Enggak sama sekali. Lu yang putusin kontak? Ya, keluarga gue yang putus hubungan semuanya, keluarga gue yang minta. Dia cuman datang pas pertama kali dia tahu gue hamil, ngasih duit itu cuman 500.000, udah sampai sekarang itu nggak sama sekali. Dia nggak pernah nanya gitu, itu lo udah lahiran atau gimana? Enggak. Gitu? Dia nggak pernah nanya. Tapi ada aja sih, ya namanya omongan tetangga gitu lah ya. Ngatain anak gue, lu mah bapaknya Batak, lu mah bapaknya Batak gitu. Cuman ya sebisa gue nutupin gimana caranya anak gue nggak nanya sama gue gitu. Suami kedua nikah kan, tapi pas lu nikah itu suami lu mau nerimain gitu? Gue sebelum itu gue udah cerita duluan sama dia. Oh, pas pacaran? Pas gue ketemu dia, gue cerita sama dia. Gue kenalin anak gue sama dia. Ini anak gue. Awalnya sih ya mungkin emang susah lah ya buat nerima. Terus lama-kelamaan dia bisa nerima, bahkan sampai kayak orang tuanya dia dateng ngomong, orang tua gue juga ngomong, Anis janda gini. Terus apa anak ibu masih mau nerima gue dinikahin siri? Terus orang tua gue dari bapak gue emang nggak ada kayak gimana sih, keluarganya dia itu nggak ada yang nikah siri. Jadi dia tuh orang bapak gue kayak apa namanya, gimana caranya anak gue tuh harus nikah kantor gitu. Dia berpikir gue nggak mau anak gue disemana-manain sama cowok, sama lakinya, karena kan menurut dia nikah siri itu kan kalau emang udah pisah ya ditinggalin gitu aja. Berarti kalau
nikah terima jeleknya gitu ya, terima baunya, terima wanginya gitu ya? Iya. Oh ya begitu. Pengen nikah besok ah. Ya, Jangan jangan rokok dulu, rokok. masih muda. Kagok banget ini kita. Biar kagak keringetan. Rokok gak? Rokok kak, ngerokok. Ini sambil cerita aja. Apa namanya? Terus sekarang kenapa bisa pisah sama suami lu yang kedua? Gue pisah sama suami gue. Awalnya itu dia kayak gimana ya? Dia tuh sebenarnya dulunya itu orang yang dinilai jelek banget sama orang-orang. Buruk lah gitu ya. Iya, Buruknya itu kenapa maksudnya? Dari sikapnya atau dari sikap, perilaku, terus kayak Kenapa? dia apa namanya kalau nongkrong gitu ya gimana sih namanya zaman-zaman masih muda lah, dia tukang minum, kalau udah mabok dia suka berantem kayak gimana, suka bikin rusuh kayak gimana gitu kan. Cuman gue beranjak dari hamil anaknya itu nggak diterima sama dia sama sekali, sampai gue pernah ditendang sama dia, gue pernah dibanting sama dia. kenapa tuh kok bisa ini KDRT? Sebenarnya bukan KDRT sih, maksudnya gimana ya, kayak Sabar ya. kayak gimana ya, gue susah sih ngejelasinnya. Ya tenang, lu sabar. Pelan-pelan. Maksudnya lu tuh ditendang tuh kenapa maksudnya? Lu salah atau dia emang Enggak. gak mau kehadiran anak lo gitu? Jadi kayak dia tuh nuduh, gue nuduh itu bukan anak gue, itu anak siapa, dia ngomong. Lu sama siapa? Sampai dipanggil orang-orang yang pernah pacaran sama gue, itu dipanggil semua. Dan gue kayak di situ gue kayak ditekan. Sampai saatnya gue ngomong sama dia, oke, kalau emang lu nggak mau ngakuin anak ini, kita lihat saat lahiran nanti. Kalau emang bener ini bukan anak lo, gue tanggung jawab sendiri. Tapi kalau ini anak lo, gue minta sama lu tanggung jawab. Di situ emang orang tua gue sama orang tuanya dia tuh nggak tahu kalau gue hamil. Gue 9 dari kandungan gue masih sebulan sampai 9 bulan itu gue ngejalanin cuman berdua-dua doang. Sama anak lo tuh? Enggak, anak gue masih dalam perut. Oh. Gue masih ngandung anak gue. Lu ngejalani sama laki lo gitu? Gue ngejalanin sama laki gue cuman berdua-dua doang, tanpa orang tua gue tahu, tanpa orang tua dia tahu. Kenapa tuh nggak lu kasih tahu? Karena gue diancam sama dia. Kalau lu bilang sama orang tua gue nggak bakalan tanggung jawab, gue bakalan lari. Kenapa dia bisa kayak gitu? Dia takut atau belum siap? Gue nggak ngerti alasan dia kenapa. Pokoknya intinya di situ kayak ya gue nurut aja gitu, daripada gue ngecewain orang tua gue untuk kedua kalinya kan. Gue di situ kayak ya udah, terserah lu mau kayak gimana sama gue ikutin. Sampai akhirnya gue di situ di hari Minggu gue pecah ketuban jam 12 malam, dia panik dan dia baru ngasih tahu orang tuanya di situ. Dan orang tua dia tahu, keluarganya tahu, keluarga gue tahu. Jam 4 subuhnya gue mules, jam 6-nya gue lahiran. Nah, terus kenapa lu bisa pisah? Gue pisah sama laki gue sebenarnya tuh karena orang ketiga. Maksudnya orang ketiganya itu bukan cewek lain atau gimana, tapi karena mertua gue. Lu tuh diapain sama mertua sampai lu ngerasa di rumah tangga lo tuh ada orang ketiga? Gue nggak ngerti mertua gue kenapa sama gue. Awalnya itu mertua gue itu baik. Ya mungkin emang dari kekurangan gue juga, kayak nggak bisa ngurus rumah atau kayak gimana. Cuman kayak gue berusaha buat jadi yang terbaik buat mertua gue, buat anaknya, buat keluarganya dia. Bahkan sampai gue lebih ngutamain mertua gue dibandingkan orang tua gue. Cuman gue kayak masih salah aja gitu di mata dia. Karena mertua juga nggak mungkin tahu kesalahan kita kalau bukan dari anaknya sendiri kan. Jadi tuh laki gue kayak apa-apa ngadu.
kayak dia lagi berantem sama gue, dia ngadu sama orang tuanya. Mas, minumannya Mas. Sabar, tenang dulu, tenang. Kita sambil minum. Tadi pesan apa? Es dawet ya? Lemon ini leci squash. Cappuccino-nya 1, Mas. Cappuccino 1 ya? Iya. Oke. Makasih ya. Iya. Minum dulu Kak, biar tenang. Biar hatinya lega. Jangan kayak Indosiar dah. Aku Minum menangis. Iya, minum. Balik lagi ya Kak ke cerita lu. Yang dulu lu turun ke dunia malam. Apa sih yang lu dapet hikmahnya? Hikmahnya yang gue dapet sih kayak gue bangga aja gue bisa ngebeliin orang tua gue apa yang dia mau, gue bisa ngasih anak gue bisa ngebeliin anak gue apa yang dia mau gitu. Dari yang tadinya gue sama pas masih sama laki gue nggak bisa ngasih, tapi alhamdulillah semenjak gue sendiri gitu gue bisa ngasih ke orang tua, gue bisa beliin anak gue bisa bawa anak gue kemana aja. Ya pokoknya hikmahnya tuh kayak semua yang gue lakuin, semua yang gue kerjain itu ya semua buat orang tua sama anak gue. Gini, kalau pandangan orang kan beda-beda ya. Maksudnya kenapa sih lu nggak kerja yang kayak pabrik atau jaga toko? Kenapa harus turun ke dunia malam setelah lu pisah sama laki lo gitu sekarang ini? Sebelum gue kerja di dunia malam itu gue sebenarnya kerja di kasir. Kasir di Stick Moon Moon. Karena gue 4 bulan yang lalu lah, itu gue habis operasi sesar. Gue operasi anak gue yang ketiga, hamil di luar kandungan. Jadi anak gue di situ anak gue harus diangkat, diambil dalam keadaan kandungannya baru sebulan lewat seminggu. Maksudnya, lu udah ngerasain hamil yang ketiga, Iya. tapi di luar rahim lo, Iya. anaknya. Kenapa bisa gitu ya? Lah ya. Pas masuk bengkok kali dia. Oh gitu, dilongok bae kali, jadi gecol keluar dari kutuban. Gini, terus akhirnya lo harus ngiklasin anak lo gitu untuk yang ketiga. Gue harus ngiklasin anak gue di situ, kayak gue tuh hancur banget. Gitu ya. Gue hancur banget, dimana gue udah kehilangan anak gue kehilangan laki gue juga. Di situ kayaknya gue udah nggak punya, kayak gue tuh mikir masa depan gue udah cukup sampai sini aja. Gue udah kehilangan masa depan gue. Kayak orang tua gue tuh mau rumah tangga gue tuh selamanya gitu, satu seumur hidup, tapi gue nggak bisa mempertahankan hubungan gue lagi. Gue nggak bisa pertahanin rumah tangga gue lagi. Dari situ Putus asa jadinya. ya, gue dari kehilangan anak itu gue udah putus asa. Dimana itu anak yang benar-benar gue pengenin sama laki gue, dimana gue pengen banget punya anak cewek, tapi di situ takdir gue beda. Allah malah ngilangin semuanya dari gue. Emang yang ketiga itu anaknya perempuan? Gue nggak tahu, di situ juga gue nggak tahu kalau gue hamil. Gue di situ tiba-tiba gue sakit perut, terus gue dibawa ke rumah sakit sama laki gue. Nah di situ gue tahu gue hamil. Sabar ya Kak, ada hujan. Ada pelangi setelah badai. Ada hujan bae, tiap hari kayak hujan. Ya, terus lu apa yang lu pengen nih di tahun ini? Gue pengen satu doang sih yang gue pengenin. Gue cuman pengen ngewujudin impian gue. Yang gue pengen anak gue yang satu jadi tentara, yang satu harus jadi polisi. Lu pengen tuh cita-cita anak lu tuh kecapai gitu ya. Tapi gini sih, gue dulu kecilnya pengen jadi dokter, tapi udah gedenya kagak jadi dokter gitu. Iya, gue kata semoga aja cita-cita anak lo kecapai gitu ya. Tanpa seorang bapak, lu 1 orang 2 peran. Ada yang mau lu ini nggak sampein buat ini nih subscriber gue,
di pengalaman lo nih, yang buruk yang baiknya? Apa ya, kayak buat lu yang kerja malam, gue tahu kok di mata orang kerja malam itu hina, jelek. Tapi di balik itu semua kan mereka nggak pernah tahu apa yang kita lakuin. Kita harus capek-capek nemenin orang, kita dicemek-cemek, kita di Cemek-cemeknya gimana tuh Kak? Nah, gue Ya. bingung dah tuh ya kalau dicemek-cemek. ya ibarat kata kayak kita dipeluk-peluk lah gitu. Terus dipegang gitu ya? Tergantung sih kalau Oh, itu, gitu, tergantung dari kitanya. Tapi kan ibarat kata pasti ada lah unsur jeleknya. Iya. Tapi kan mereka nggak pernah tahu kalau kita kerja malam itu buat siapa. Kita tuh siapa sih ibarat kata yang mau kerja malam, kan nggak ada. Di mana-mana orang pengen kerja benar sesuai penghasilan. Apalagi orang tua kita kan pasti malu. Orang tua kita udah ngebesarin kita tapi kita malah jadi kayak gini. Cuman ya mau kayak gimana, keadaan yang ngebuat kita tuh kayak gini gitu loh. Jadi buat lo yang kerja malam, jangan pernah putus asa buat ngejalanin ke depannya. Kayak ya lu positif aja, toh lu nggak ngerugiin mereka kok. Toh di situ kita cuman nemenin, sekedar kita ngehibur dia. Yang penting asal jangan plus-plus aja ya. Nah, ya, dah tuh gue bingung dah. Ya kalau ada yang ngajakin plus-plus gimana? Yang janganlah. Ya kan gede duitnya, misalkan gitu. Enggak. Kalau buat gua seberapapun hasil gua terimain. Jadi gitu guys, cerita dari Kak Anissa. Untuk sekarang kayaknya kita buka-bukaan ini deh, diperkecil. Soalnya Kak Anisnya lebih cerita ke kehidupan dia yang ini kelam kelabu ya. Bahagianya ntar ya. Gitu, sabar. Bahagianya belum kayak belum. Ya lagi dilukis kayaknya dah. Itu digambar. Kayaknya rodanya kehabisan oli. Oh gitu. Heeh. Jadi segitu aja buat cerita hari ini tentang Kak Anissa. Makasih banget Kak waktunya udah hadir, udah mau cerita tentang kehidupan kakak, masalah rumah tangganya, terus pekerjaan kakak. Kak, punya sosmed nggak? Punya. Facebook atau Instagram? Dua-duanya punya. Sebutin. Buat Facebook gue namanya Anissa Lestari. Kalau buat Instagram gue @AnissaLestari2208. Nah, oke guys, lu yang mau kepo sama Kak Anissa, kali mau jadi pendamping hidupnya yang buat ke berapa 3 kali. Kita dulu deh. Lu datang ke sosmednya, lu kepoin aja dah. Buat lu yang lagi nonton video ini, jangan sampai di skip, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe channelnya FRD Sky di segmen seksi Sex Education ala Cindy. Gue Cindy Elga pamit. Gue Anissa Lestari pamit. Assalamualaikum.